Ibu Aquarius ya. Benar kan? Oh Aquarius. Bukan salah ya. Kita kan kalau nama itu kan harus kita cek apakah kita betul atau tidak, karena secara kronologis kalau kita salah itu beda makna. Coba Aquarius kan dijadikan Aquarius kan jauh banget. Wajar, tapi beliau kata iya Pak, kok mau aja gitu. Saya tahu nama beliau Aquarius. Terus saya sendiri dia mau Saprudin, ternyata itu kalau diganti Siprudin saya tidak mau. Padahal azalnya yang berubah. Karena berubah satu komen itu bisa berubah makna. Babe misalnya itu kalau bagi orang Jakarta kan artinya ayah. Nah itu masalahnya kan. Itu jadi jangan dibawa nama orang. Ingat ya nama ibu ini Aquari. Beliau itu dulu waktu lahir bertepatan dengan peluncuran produk mineral pertama kali. Oh, maaf lah kalau sudah. Yang kita terkenal dengan cocokologi, ilmu mencocok-cocokkan. Indonesia itu terkenal dengan itu. Saya ingin supaya saya ceramah ini habis di Teguh Ibu waktunya selesai dan saya hanya menyelesaikan halaman ini saja gitu loh, ya kan? Ayo Bu Ismail, menurut awak apa maksudnya gambarnya? Iya dong. Jadi memang aneh juga dia ini tuh mahasiswa saya sekitar 25 tahun yang lalu. Tapi tidak ada orang putih itu panggil ayah tuh babe, tapi dia kok panggil saya babe, nggak tahu saya. Yang penting jangan kamu ubah ya. Huruf terakhir itu. Ya silakan. Nggak usah pakai mic, aku dengar kok suaramu. Menurut saya ini adalah suatu keindahan. Bunga yang berwarna-warni, demikian juga dengan hidup saya yang berwarna-warni. Oh iya. Mantap. Wardah Jamil. Jadi kalau bahasa Arabnya muncul itu jarpaan itu. Wardah itu artinya indah, jamil itu artinya kembang, ya kan? Wardah kembang, jamil indah. Balik. Balik. Bahasa Arab juga ada namanya ilmuku dulu kalau penggombal bebinian zaman masih halus sekali kan. Namanya itu kan kita kada tahu, nggak ada nelok apa. Nah rumusnya satu, katakan yang salah. Diam sini kan. Yang noleh siapa? Ikan. Nama saya Wati Pak. Salah Bu. Bujur Wati kada ingat lagi. Katakan yang salah untuk mendapatkan yang benar. Ya, memang saja balik-baliknya ke meralat orang. Koreksio. Menurut Isna itu bunga apa itu? Yang ini apa yang bunga sih? Beliau ini seorang kolektor bunga. Enggak apa-apa, aku nanya ini mau ada waktu itu. Ini sayangnya. Tanya jawab. Masa ini tanya itu yang sudah tahu kan? Dulu nanya itu masih yang diketahui muridnya. Belum tentu tahu kan? Jujur, makanya guru itu bertanya. Semua guru itu kan hali. Tiap bulan nanya, tiap 6 bulan nanya kan? Sihan nggak guru. Jujur. Nah Bu, sampai ini aja Bu, Bu selesai kan Bu. Nah, hobi kalau ada ini kan kami juga pada juga Bu. Kalau Isna ini kira-kira bunga apa ini? Ini nggak tahu. Yang ini? Ini bawahnya. Kok ini kelihatan video? Makanya Pak, bingung matanya kabur. Ini aja begalanya tuh memang saya nih tahu tapi yang putih Matanya kabur di mana? Kamboja. Mana? Itu bukan ratai. Kamboja. Pokoknya pun ada sidang ini ketik bahasa petek kangen nih. Salah nih. Udah tahu
ini kan seminar soal Saracen soal bahasa. Yang ungu itu teratai. Itu bunga ungu, bunga oranye, bunga putih. Yang merah Ya, itu baru kita lagi. bunga melati. Apa pakai ini ya? Yang terakhir bunga bangkai. Banyak anak Murah itu murah. Murahan. Jangan disebut-sebut yang murah di sini. Ini terhormat kita berada di hotel bintang 4. Ini bunga apa ini? Ayo. Sepatu ya. Bunga kembang sepatu. Esther. Aku baru hari ini dengar ada bunga sepatu. Kalau kan sepatu, sepatu ada bunga sepatu. Kembang sepatu. Kembang sepatu dan juga. Dan nyebutnya kan kembang. Tadi bundaku yang dari Berau dan Cantik ini ngomong aja. Kembang sepatu badannya halus tahu ya? Tahu. Jadi menurut Isnani tadi bunga ini indah gitu ya. Ya, bentuknya sama. Ibu sampai enggak tahan lagi untuk menjawab, ganti namanya jadi Isnani. Penting. Itu siapa namanya? Siapa? Rinda. Rinda Fitriani bukan? Rinda Rindu. Oh, Rinda Dwi. Emang anak kedua? Amin. Masya Allah. Pelita itu ibu tahu tidak artinya? Pelita itu tahu artinya? Bukan, pembangunan 5 tahun itu jangan lagu itu tepro, sedongkeng. Ibu tak boleh marah sama saya ibu ya. Karena saya kalau melihat ibu tersenyum begitu, ibu kelihatan lebih muda 7 tahun. Itulah. Orang-orang yang tidak bisa tertawa itu pasti mukanya 5 tahun lebih. Ya. 1 tahun terlindung lah ya. Jadi itu bentuknya berbeda. Ya, warnanya berbeda, bentuknya berbeda. Ini tulip. Tahu ada yang tahu bunga apa ini? Tulip. Bunga pelangi. Tulip. Bunga pelangi, boleh. Ada lagi yang lain? Dia saya kenal kira-kira 27 tahun yang lalu di sebuah taman namanya Taman Bunga Nusantara. Dan dia bernama Bunga Cinta Lestari. Ketika itu sih dia masih nggak pakai baju. Iya, dia masih kecil. Kenapa ya kata saya? Gimana Bang? Saya ini serius loh. Kenapa tidak patutkah seorang Bunga Cinta Lestari di masa kecilnya bertemu saya pada waktu sudah dewasa 27 tahun lalu? Kan biasa saja. Ada banyak yang menghinggapi orang-orang Indonesia, terutama orang Kaltim dan terutama orang Buluan, kalau artis itu seakan-akan hanya miliknya orang Jakarta. Oh salah bos. Jadi seorang Sabrudin dari luar tubuh biasa saja ketemu BCL itu. Dan dia iya kak, dia masih kecil. Aman Jago itu seorang lelaki yang sebenarnya tidak terlalu jago ya, tapi dia dibesarkan oleh orang-orang dan kata jago itu memang bagi Kalimantan terutama Banjar dianggap sebagai kata lain dari kata jagoan, dan akhirnya dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang jago, tapi tidak ada yang tahu persis Aman Jago itu siapa kecuali Ibu Idit, karena Ibu itu lu dari mana dapat nama itu tahu kok jadi? Oh, anak populernya aja. Kukira ada ini. Kukira ada itu. Apa ibu sekalian, kita lihat bahwa bunga yang
Yang ini adalah berbeda, berbentuk dan warnanya ini juga berbeda dari segi warna, tapi bentuknya serupa. Dan perbedaan itulah kata Isnani tadi adalah keindahan. Dan keindahan itu adalah kekayaan. Jadi kalau hidung perempuan di ruangan ini sama semua, baunya sama semua, wajahnya semua sama, maka mungkin saya lari, Bu. Masuk ruangan ini ada wanita yang sama semua wajahnya gitu ya, baunya sama semua, kita mungkin lari. Ya, jadi sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat. Sesungguhnya perbedaan itu adalah keindahan. Sesungguhnya perbedaan itu adalah kekayaan. Jadi kalau kita itu berbeda bahasanya, biasa saja. Kita bersyukur kita memiliki bahasa yang berbeda. Tidak ada persatuan kalau tidak ada perbedaan. Itu saja saya mau jelaskan itu sebenarnya. Kalau ada tanda tangan, siap. Kenapa? Ini begitu. Oh dia KKPN ini. Oh. Itu kan syarat supaya disiapkan. Apa pas sudah kita berikan dari kio-kio. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bab 13 pasal 32 dikatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ayat 2 sengaja saya beri font yang lebih besar karena ini yang ada hubungannya dengan kita bicarakan. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. Kemudian kita bertanya-tanya, yang disebut negara itu siapa? Nah, adakah yang bisa membantu saya? Siapakah yang disebut dengan negara itu? Kalau kepala negara tahu ya? Siapa? Bapak Soekarno. Bung Karno atau Pak Soekarno adalah kepala negara RI yang pertama. Kalau sekarang Pak Jokowi, tapi kan aku tadi Mas siapa? Ya jangan jawab. Suka gini loh. Ini sahabat saya luar biasa ya, umurnya sudah 48 ya. Enggak. Saya kenal dia umur 20 tahunan tuh. Dia suka baca puisi bersama-sama Datuk Marangan ya. Waktu itu umurnya 20. Kalau sekarang 48 kan betul aja kan, kan 48 tahun yang lalu. Kalau di tingkat pusat ya kita menyebutnya negara itu kepalanya adalah presiden. Kalau di tingkat daerah negara itu kepalanya adalah gubernur. Kalau di tingkat kabupaten kepalanya adalah bupati. Karena mereka adalah pemerintah. Di tingkat kabupaten yang menjadi pimpinannya adalah bupati. Daerah dan pusat itu kan negara. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh yang di daerah ini punya perhatian terhadap kekayaan budaya nasional yang kita sebut sebagai bahasa daerah. Maka saya ingin saudara-saudara melalui saluran terserah apa saja, mulai hari ini saya ketuk hati saudara untuk bersama-sama menyampaikan permintaan kita kepada para petinggi di daerah. Saya kantor bahasa ini kan mewakili nasional Ibu ya, melalui pusat. Di daerah ini ada nggak badan bahasa? Kan nggak ada. Padahal ini undang-undang loh. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Secara implisit bahwa daerah itu diakui, bahasanya saja dipelihara. Nasional negara melindungi bahasa daerah.
menjaga dan memelihara bahasa daerah. Terus daerah memelihara fashion show. Benar kan? Iya, saya kalau ada yang mau tulis menurut Saprudin daerah kurang peduli pada bahasa daerah sendiri tulis. Kalau ada gubernur bupati tersinggung terserah kan. Dan ini memang maksud saya menyinggung mereka. Karena negara melindungi. Masuk di dalam undang-undang loh soal daerah itu, bahasa daerah itu harus dipelihara. Kalau bahasa daerah tidak dipelihara oleh daerahnya sendiri, itu kan lucu tuh saya. Anak saya tidak dijaga oleh yang saya, disuruh bapak yang lain menjaga anak saya. Ini anak siapa memang? Kita mengaku kan, di sini ada bahasa Berau, di sini ada bahasa Kutai, bahasa Tonyoai, bahasa Tunjung, bahasa Modang, bahasa Bahau, bahasa Kenyang. Masa kita seluruh negara semua ngurus itu? 700 lebih bahasa daerah di Indonesia ini. Jadi daerah harus berkontribusi juga, bertanggung jawab juga terhadap bahasa daerah yang ada di daerahnya. Ini sudah 70 tahun berapa kita merdeka ya? 45, 2021, 55 ditambah 21. Tahun berapa ya? 55, 70. sudah 66 tahun kita merdeka. Iya kan? 66 tahun kita merdeka, ternyata berapa? 76. Ya itu kurang 10 ngapain juga. Kurang dikit mahal. Mau tidak nih? Kurangnya dipunya, lebihnya nih dikembalikan ya kan? Uji punya lebih dikit deh. Tidak peduli gitu. Maka saya berterima kasih kepada Pak Anang Suryono. Suryanto. Iya. Maka Pak saya setuju. Saya dari dulu salah terus nyebut nama Bapak, saya minta maaf. Itu yang saya tambah ke sini, Pak sebenarnya saya tidak pede juga disuruh Bapak bicara di sini. Sering salah menyebut nama beliau itu. Kemarin saya salah juga, nanti saya ralat lagi di Facebook itu. Waktu kita webinar kemarin, kemudian Bapak namanya Anang Suryanto. Terus ternyata yang benar adalah Anak Santoso. Hari ini peringati Bapak itu kalau saya lihat wajahnya aman dan sentosa, supaya ingat ya. Hah? Iya kan Santosa ya? Artinya sama aja kalau berbeda. Beda aja buat kalau dia tuh orangnya kan baik hati, menerima kesalahan orang lain, tidak kayak kamu. Yang kita ngomong beliau kok kamu yang protes. Kurang lebih aja dengan beliau tuh. Sidin paham aku ini Tuhan sudah kata peringatan, pensiunan tuh Jale Santosa. Apa sebutnya kan santok kan? Memang betul. Ya beliau kan tubuh kita kan main tinggi. Ya. Itu kan bahasa Jawa itu. Jawa ini, maaf ya Pak, karena izin Pak ya. Ini bercanda. Jawa itu kan suka mengorupsi bahasa. Aslinya itu Sentausa. Iya kan? Aslinya itu Tauladan. Aslinya itu Kabupaten. Aslinya itu Ramai. Aslinya itu Satai. Jawa bikin kerjaan. Sate, Rame, Kabupaten. Makanya aku nggak mau pakai Santosa. Sentosa itu aslinya. Tapi itulah keragaman, kekayaan bahasa kita. Kita tidak pernah masalah kalau orang Banjar bilang Santusa walele. Masa, mohon maaf Pak, kalau apa di Banjar datang yang namanya
Banjar Barat. Lampion nggak paham bahasa Sunda. Banjar Barat. Pokoknya biar kedatang ke daerah-daerah Barabai, Kandangan, Loksado sana, Bapak tidak akan disebut dengan Santosa. Santosa, wale mana ada Santosa, Santosa. Soalnya di Sunda itu orang tidak bisa mengucapkan Oh. SD kita ada. Temen kan orang Jawa namanya terus awal nih. dirubah jadi Ada orang Banjar di sini pun Banjar loh. Makanya dulu ketika zaman-zaman Orde Baru itu Iya. orang Banjar itu mengucapkannya kan TVRI. Nah ini TVRI. Kalau bahasa Indonesia kan yang benar kan TVRI. Usahanya ber-RRI kesenangan itu. TVRI. Dia tidak maksudnya TVRI. Jadi di Banjar itu itu cenderung jadi I. A itu jadi A, tapi kalau itu jadi A. Makanya kalau sepeda se itu jadi A. Sa. Tidak. Nah kan bisa kan nyaman belajar bahasa Banjar tuh asal tahu rumusnya. Yang baik bahasa Kutai deh sebenarnya di dunia ini. Bahasa daerah yang jumlah penuturnya sedikit cenderung merupakan bahasa yang tidak mempunyai aksara, dan itu ini kecenderungan ya, artinya tidak selalu. Penutur bahasa Jawa itu banyak dan karena itu dia punya aksara, seakan-akan begitu. Penutur bahasa Sulawesi itu lebih banyak dibanding bahasa Kutai, maka dia punya aksara. Tapi itu kecenderungan, jadi gampangnya kita mengatakan bahwa bahasa yang banyak dituturkan itu selalu mempunyai aksara. Akan tetapi tidak selalu, karena bahasa Melayu penuturnya banyak tapi tidak punya aksara. Tradisi lisan yang berkembang pada bahasa-bahasa minoritas ini yang tadi jumlah penuturnya sedikit, kalau tidak didokumentasikan akan sangat sulit untuk dipertahankan. Apalagi sekarang dalam 10 tahun terakhir saya melihat ada kecenderungan orang Berau tidak mau lagi menikah dengan orang Berau. Banjar mencari pasangan bule. Orang Banjar yang mau Banjar itu soalnya itu aku percaya itu. Kayak olah ramelan itu kan olah apa? Olah ramelan. Suaminya kan bule ya? Oh yang pertama. Yang kedua orang saya tidak terlalu komen karena memang kehidupan saya jauh dari dunia artis kecuali BCL. Ya karena saya pernah kenal waktu dia kecil ya. Waktu itu kebetulan hujan dan dia buka bajunya karena dimarahin ibunya kalau mandi pakai baju. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pernikahan atau perkawinan antar suku itu telah melahirkan anak yang punya kecenderungan tidak berbahasa ibu dan dia berbahasa Indonesia. Dicek saja itu kalau tidak percaya. Sebab saya melihat saya Kutai, istri saya berbahasa ibu Banjar, anak saya di rumah berbahasa Indonesia. Kalaupun dia mengerti bahasa Kutai sedikit-sedikit, dia mengerti bahasa Indonesianya juga sedikit-sedikit. Ini semakin mengkhawatirkan terhadap kelestarian bahasa daerah. Dan saya pula termasuk orang yang punya aliran kalau bisa menikah dengan satu bahasa.
jangan satu suku bangsa. Karena menurut orang-orang ahli, bibit unggul itu lahir dari spesies yang berbeda. Beda. Jadi kalau bisa Spesies kali ordo. orang Jawa kawinnya dengan orang Arab, Venus. iya kan? Alia. Supaya dari suku bangsa yang berbeda itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya di dalam Islam meskipun sepupu sekali itu boleh menikah, tapi tidak dianjurkan terlalu dekat hubungan darah. Itu sebabnya juga yang membuat saya berpikir ulang, kalau saya harus menikah dengan orang Arab, terus gimana istri saya? Makanya akhirnya saya bersebulan hanya menganjurkan saja pada orang-orang Banjar agar berhentilah menikah sesama Banjar dan carilah orang Kutai. Itu kalau percaya. Ini boleh berbeda ya datanya, karena saya lihat tadi kepala pusat bahasa, sekarang namanya badan ya Pak. Karena kepala badan mungkin tadi menutup melihat angka yang lain, tapi saya mendapatkan ini juga dari kepala dari badan pusat bahasa, tapi saya takutnya data saya tidak update lagi, bahwa ada 742 bahasa daerah di Indonesia dan hanya 13 yang penuturnya itu lebih dari 1 juta orang. 729 bahasa daerah dituturkan tidak sampai 1 juta orang setiap bahasa. Bahkan 169 bahasa daerah itu penuturnya kurang dari 500 orang. Bahasa daerah itu yang paling banyak kalau saya tidak salah itu di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, karena itu penelitian bahasa asing itu, orang asing itu lebih banyak ke arah sana karena ngomong sana luar biasa. Ada sika-sika, ada Polres, ada Ende, ada Sentani ya, aku nggak begitu ngerti. Jadi ada mana saya namanya Ende. Aku hanya tahu memang ada penerbit Ende Polres ya. Buku Boris Krap itu mesti Ende. Gitu. Di Buton itu Pak, di Sulawesi Tenggara itu juga banyak bahasanya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau lihat orang Buton, belum tentu karena Buton itu ternyata juga memiliki rumpun-rumpun bahasa. Ada sika-sika, ada cia-cia kan? Olio. Kalau Pak Bere Ali itu yang sekarang media suara di badan sekarang BPSDM itu dia bukan orang cia-cia, mungkin Olio. Nanti di sebelah atasnya sana ada lagi yang namanya Wangi-Wangi. Itu ada daerah wisata yang terkenal namanya lupa, tapi singkat akronim dari salah satunya Wangi-Wangi. Saya punya teman namanya Wakatobi. Nah Wakatobi itu kan akronim ya, Wan itu Wangi-Wangi. Ternyata bahasanya berbeda lagi gitu. Dan saya lihat budayaannya, tari-tarinya ada Melayu, ada juga Hawaii, ada juga Bajau. Ya karena memang daerah pesisir. Memang Indonesia itu luar biasa. Tapi ini menurut saya angka yang perlu mendapat perhatian serius. Karena kehilangan bahasa berarti kehilangan keindahan dan kehilangan kekayaan. Bangsa itu ditandai oleh kebudayaannya. Kalau dia tidak punya budaya lagi, maka tidak jelas dia bangsa apa, kan seperti itu. Seperti kita orang Indonesia yang sudah mulai kehilangan budaya, namanya sudah ke barat-baratan. William Edi Jambayan misalnya begitu kan, jelas kan? Tinggalnya di mana? Di Bukit itu bukan bahasa Inggris. Pale ya, bacanya tuh Pele, Pale kan. Jabayan tuh Jabayan Pale Ocha, kan gitu. Ocha tuh nama Jepang. Itu sudah mulai menghilangkan. Anda
mungkin tidak percaya, tapi di Samarinda itu mengejala. Coba aja kita lihat namanya residen. Ada kan di Samarinda? Samarinda residen. Ada. LC pakai Siti. Nah, lah pakai Siti, ya kan? Tempatnya Bu Rahma. Pada di hati mana yang di sini? Kamu pakai Siti. Tapi mungkin Siti itu ini mempresentkan dari kata Siti Rahmawati. Itu kalau pakai pikiran supaya kelihatan keren, dan tulisnya pakai Siti-nya tuh pakai CITI. Kita bisa kehilangan karena anak-anak kita sekarang sudah tidak punya batas lagi dengan dunia luar. Temannya yang di samping 3-4 rumah dia tidak kenal, tapi yang di Bandung, di Jogja, bahkan di Jepang dan di Korea dia kenal, karena sudah tidak ada batas. Nah, yang menjadi kekuatan kita sekarang sebenarnya adalah budaya. Atau Jawa. Satu Biasa di dari mana tuh bahasa. Bandang. Ada 4 kekuatan Bapaknya menurut Arif Rahman. Beliau ini adalah ketua harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau UNESCO. Yang pertama kata beliau, bahasa daerah itu menguatkan rasa kekeluargaan. Akan terasa asing kalau seorang ibu Yudit pulang ke Barau. Bro. Itu orang Jawa. Baru. Kalau orang Jawa bilang, kapan kamu pulang bro? Ya. lengkap bro. Kalau orang Berau itu dia biasa membuat tasdid Sabtu Barau. Karena nyaman kalau ada Barau, Baras, kapan naik kau? Ya. Aku tuh sebenarnya dulu bercita-cita menikah dengan orang Berau. Siapa namanya? Lee Miaosit. Kalau Anda baca novel saya namanya Lelaki Kampung Air, ada di sini namanya Lee Miaosit. Lee-nya itu 2 E. Dia orang Berau, tapi warga keturunan. Beli itu kan banyak. Karena bagi saya kulit saya hitam, kalau ketemu orang Cina pikir saya kan kulitnya putih. Sehingga anak saya kan bisa disebut sawo mateng. Kata beliau, kalau anak itu dibiasakan Tadi hendak dengan orang untuk mengerti, apalagi bisa berbahasa daerah, maka itu bisa menguatkan rasa kekeluargaan. Bagaimana ceritanya kalau seorang Yudit merantau ke Samarinda dan pulang ke Berau, lalu dia tidak mengerti bahasa Berau, dia akan